Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo warga masyarakat Kabupaten Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton tentunya. Kumaha damang wargi Cianjur, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya, amin ya Allah ya. Oke, senang sekali rasanya hari ini saya Grisela Dita dan ditemani oleh Dr. Muhammad Rishad Harun SPJP. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentu saja seputar jantung ya, karena dokter spesialis jantung gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar tanda-tanda serangan jantung. Jadi boleh untuk wargi Cianjur yang mau bertanya dan mau memberi pertanyaan kepada dokter, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi nanti dokternya langsung jawab. Oke. Dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini dokter semakin seger aja gitu kelihatannya. Seger ya? Seger. Boleh dong dok nanti kasih tips and Boleh. triknya buat Griselnya untuk biar semakin seger gitu Iya. Griselnya ya. Senang sekali rasanya hari ini Grisel gitu ya bisa ngobrol-ngobrol sama dokter spesialis jantung. Fun fact-nya adalah dok, Grisel itu cita-citanya jadi dokter spesialis jantung. Oh gitu? Tapi karena takut darah, satu takut darah, yang kedua anaknya tuh IPS banget. Jadi nggak masuk ya dok ya, udah gagal itu ya. Iya, Tapi nggak apa-apa, jadi sekarang Grisel ngobrol-ngobrol sama dokter spesialis jantung. Oke, ngomongin soal tanda-tanda serangan jantung. Apa aja sih dok? Apakah banyak tanda-tandanya? Banyak. Silahkan dok, dijelaskan. Kalau misalnya kita lihat serangan jantung ya, biasanya itu lebih ditekankan ke nyeri daerah dada ya. Oke. Lokasi yang khasnya biasanya di ini belakang tulang dada sini, lebih ke kiri. Oh, ke kiri. Di sini karena posisi jantungnya di sana. Itu lokasi yang khasnya. Oh, Kemudian lokasi ini sebenarnya yang dirasakan kita tuh nyeri, tapi seperti di dalam, kayak diteken gitu. Jadi kayak ada benda berat ditaruh di atas dada, rasanya seperti tertekan. Nah itu khasnya untuk ke arah serangan jantung. Gitu. Lokasi utamanya di sini. Tapi di dia juga bisa menjalar lokasinya. Selain rasa tertekan di daerah dada sini, lokasi ini bisa menjalar. Kemana Antara lain dia ke leher. Oh, ke leher bisa dok? Bisa ke rahang bawah, rasa tercekik, kemudian ke tangan kiri sebelah dalam. Oke, rasanya gimana tuh biasanya? Ya, Sakit aja gitu? Penjalaran si nyerinya itu menjalar. Gitu. Kemudian juga bisa tembus ke punggung. Untuk daerah kanan, dada kanan atau tangan kanan itu jarang sekali biasanya dia ke arah-arah kanan. Oh, jadi lebih ke kiri ya dok ya? Ke kiri. Justru kalau ada kanan kita ini masih bingung nih jantung atau bukan gitu. Tapi kalau dia di kiri udah itu fix biasanya gitu ya? lebih ke arah jantung. Oke, ada lagi? Kalau misalnya ada beberapa pasien nih, kan tadi kita ngomongnya nyeri ya, rasa tertekan, chest discomfort yang kita jabarkan sebagai nyeri. Itu memang pada usia-usia di bawah 75 tahun itu rasanya yang khasnya seperti itu. Di bawah 75 tahun? Tapi ada beberapa pasien-pasien yang tidak khas, antara lain dia punya komorbid seperti kencing manis, atau dia lebih dari 75 tahun, itu biasanya rasanya tidak khas biasanya, bisa aja cuma sesak nafas. Nah di situ yang kita harus hati-hati karena sesak nafas yang tiba-tiba tidak bisa dijabarkan dari mana seseknya. Hati-hati pada usia 75, lebih dari 75 atau pada pasien kencing manis. Nah itu takutnya serangan jantung. Jadi kita seakan-akan kayak telat nolongnya karena cuman nih sesek nih bukan sakit gitu. Sebenarnya itu lagi gitu serangan. Ya? Sebenarnya itu lagi serangan. Waduh. Takutnya di situ. Apalagi disertain dengan keringat dingin. Keringat dingin yang basah juga. Gitu badannya. Nah itu khas juga untuk jantung. Khas juga untuk jantung. Itu tuh berarti di usia kalau berapa keringat dingin mah biasanya dimanapun. Dimanapun. Ya. Jadi nggak kenal usia gitu ya, serangan jantung usia. ini ya. Wow. Tapi memang kalau kita lihat usianya paling muda sih 20-an lebih suka ada. 20-an dulu memang dokter. Secara teorinya dia di 30-40 periode itulah paling sering, apalagi laki-laki. Kalau perempuan, 30 ya? Perempuan dia jarang biasanya selama dia masih dalam siklus menstruasi. Begitu dia menopause atau mensnya berhentilah di umur berapapun, faktor resikonya jadi sama untuk serangan jantung sama dengan laki-laki. Oh gitu dok. Jadi bisa juga loh ya, usia 20 tahun bisa kena serangan jantung ya. Apalagi faktor resikonya banyak. Apa aja tuh? Misalnya ada darah tinggi ya, ada dia punya manis, darah tinggi gitu atau ya, enggak merokok gitu, atau kolesterol tinggi. Merokok. Ya. Kalau merokok nanya dokter apapun jawabannya sama. Suruh berhenti ya. Jangan merokok ya. Kemudian yang punya genetik nih, genetik juga genetik. kuat. Jadi nanti kalau misalnya papa saya punya jantung, itu kemungkinan besar diturunkan ke saya gitu sebagai anaknya. Untuk serangan kita anggapnya kayak prematur CVD.
Jadi Betul dok. prematur nih, cardiovascular disease itu Mhm. apa gitu genetiknya. Biasanya kalau laki-laki itu ada di keluarga kandung ya, yang dia naik satu, ayah ibu, atau yang Oke. sejajar. Pokoknya kandung aja. Dia jadi sejajar Oh, atau naik satu. oke. Kalau kakek nenek gitu enggak, Oh, paman gitu enggak bisa kita enggak. masukin. Oh, jadi Itu tuh, langsung kandung ya, ayah ibu kandung gitu. iya, atau saudara kandung. Saudara kandung, Iya, oke, kalau kakak adik. laki-laki biasanya serangannya yang keluarga ini Mhm. kurang dari usia 55 tahun. Kurang dari usia 55 Heeh. tahun? Kalau perempuan yang Mhm. keluarganya kurang dari 65. Nah, kalau ada masalah di periode itu genetik kita ada. Oh, Mhm. oke. Selain itu dokter, biasanya serangan jantung ini faktor pendorongnya apa aja? Pencetusnya, jadi kalau misalnya kita ngomong serangan jantung, kita Mhm. kan biasanya ada di dalam pembuluh darah, plak Oke. lemak yang sudah Mhm. lama, itu prosesnya udah berjalan lama sebenarnya. Nggak tiba-tiba ada plak lemak, tiba-tiba pecah gitu, nggak bisa. Oh gitu. Karena si plaknya itu tuh udah lama banget adanya dari Mhm. usia-usia, apalagi laki-laki, sejak lahir pun sudah bisa terbentuk. Oh Makanya gitu nanti ke dok. depannya kolesterol gitu, kita tetap pengen untuk agak sesuai kadar yang kita mau. Oke, Jadi, berarti laki-laki itu beresiko tinggi iya, untuk jadi kena serangan. laki-laki aja udah jadi satu faktor resiko. Jadi Gitu. laki-laki ya. Tapi jangan sedih, nggak apa-apa ya. Mm-mm. Karena bisa dicegah nggak sih dok? Bisa, nanti untuk ke depannya kita kan nggak tahu nih, kadang-kadang kan orang nggak ada gejala, sehat-sehat Mhm. aja gitu ya. Oke. Yang kita bisa lakukan adalah primary prevention, pencegahan primer. Nah, jangan sampai faktor-faktor resiko ini yang udah ada Mhm. tadi, yang kencing manis, Mhm. merokok, darah tinggi, kolesterol itu ada. Jadi semua faktor ini kan faktor-faktor yang bisa kita modifikasi, modifiable. Jadi Mhm. ini bisa kita optimalisasi supaya tidak terjadi gitu. Nah, ini yang Oke. kita cegah. Kalau genetik emang nggak bisa kita apa-apain ya, karena emang udah dari sana seperti itu. Jadi laki-laki Aha. pun udah nggak bisa kita apa-apain. Tapi 4 faktor besar ini bisa kita minimalisir. Bisa diminimalisir nih ya. Supaya jadi ke depannya jangan sampai terjadi serangan. Oh, Gitu. oke. Pengobatannya Mm-mm. apa aja dok? Pengobatan kalau misalnya untuk darah tinggi ya pasti jelas harus darah tinggi dulu ya. Ada kriterianya darah tinggi itu berapa. Oke. Nggak bisa tiba-tiba sekali orang, oh tensi saya 140, dibilang darah tinggi langsung nggak bisa. Itu Mhm. ada nanti cara-caranya untuk menentukan dia darah tinggi atau enggak tuh Atau enggak ya? gimana. Kalau misalnya udah ada obat, misalnya dia udah bener-bener darah tinggi ya kita pakai obat. Karena sudah dipastikan pasien ini darah tinggi, ya kita obatin. Jadi nanti ada batasan-batasan yang harus kita capai. Antara lain misalnya usia berapa, tekanan darahnya optimalnya berapa. Nah, itu harus kita Mhm. capai. Mhm. Yang kedua untuk gula, ya kita lihat kadar gulanya nih. Gimana, terlalu tinggi atau enggak gitu ya. Perlu obat atau enggak, ataukah Mhm. bisa dari modifikasi gaya hidup aja, pola diet aja. Kalau misalnya sudah tercapai dengan pola diet, untuk gula ya udah nggak perlu obat, kita nggak perlu. Oke. Kemudian untuk merokok mah ya nggak bisa ya, harus di stop. Tetap ya Kalau pilihannya. kolesterol, nanti kolesterol ini juga sebenarnya kalau kita lihat parameternya kan kita Mhm. harus cek darahnya ya, biar Mhm. supaya tahu nanti nilainya itu berapa. Dari sana kita bergerak. Tapi pasiennya pun harus ditanya apakah dia ada faktor-faktor resiko yang lain. Karena normalnya itu tiap orang beda-beda. Misalnya si A, si B, si C itu tergantung dari komorbid yang ada di dalam pasien ini. Oke. Misalnya nilai normal, kalau misalnya kolesterol harus kurang dari 100, semuanya harus kurang dari 100, tapi untuk si A, si B, si C mungkin beda. Si A mungkin kurang dari 100-nya harus mencapai kurang dari 55. Si B Oh. harus kurang dari 70. Oh Si gitu. C kurang dari 100 pun udah boleh gitu. Jadi macem-macem. Macam-macam tiap Mm-mm. orang ya. Dan kalau perlu obat, selain Mhm. faktor resiko kolesterol kan suka makan berlemak ya biasanya. Iya. Tapi kalau misalnya udah dengan pola diet nggak bisa, ya otomatis kita pakai obat-obatan. Oh, Gitu. kayak gitu. Ada lagi nggak sih dok pengobatan lainnya selain Pengobatan itu? lainnya paling kita modifikasi gaya hidup yang penting. Dari Gaya pola hidup ya? makan gitu Oh, ya. pola makan juga Ya, dok. olahraga kita harus tetap lakukan. Oke. Apa aja yang boleh dan nggak boleh dikonsumsi? Untuk Ada nggak? makanan. Untuk makanan sebenarnya pola sehat dari kita balikin lagi aja ke faktor resiko yang tadi. Untuk dari darah tinggi paling gampang sebenarnya asin agak dikurangi. Oh. Kemudian Iya. untuk kolesterol otomatis lemak-lemak yang bersifat jenuh. Mhm. Entah itu digoreng prosesnya atau Mhm. benar-benar jenuh seperti kayak jeroan gitu ya, Oke. santan, kemudian kayak kulit ayam atau daging yang berlemak itu sebenarnya kalau misalnya kita belum serangan gitu ya masih boleh, tapi kita atur. Jangan tiap hari itu terus.
Jadi kita atur polanya, jangan terlalu sering gitu. Maksudnya pagi goreng, siang goreng, malam ya enggak lah ya. Nanti gitu. kita atur polanya supaya kadar kolesterol yang kita inginkan tuh tercapai. Oke. Gitu. Kemudian kalau dari gula, Mhm. apapun produk karbohidrat yang hasil akhirnya jadi gula, Jadi gula. ya jangan terlalu banyak, termasuk gula itu sendiri. Kan jadi Oh, karbohidrat gitu tuh ya. banyak ya, dari nasi, Mhm. tepung-tepungan, Betul. roti, kentang, mie, macem-macem lah. Mhm. Itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga, secukupnya aja. Jadi kalau makan ya jangan terlalu banyak. Iya gitu ya, jangan terlalu Mm-mm. banyak, diet aja. Grisel juga lagi diet, tapi Iya. tetap nggak langsing-langsing. Gitu ya. Iya. Jadi balik lagi ke faktor risiko yang tadi gitu ya, disesuaikan aja makanan apa yang boleh dan tidak boleh. Kemudian biasanya kalau misalnya udah ada yang serangan jantung, kapan sih kita harus datang ke dokter gitu? Apakah masih bisa tertolong gitu, Dok? Karena kalau kita sebut serangan, berarti kan itu kejadian yang tiba-tiba saat Iya, itu dia iya, serangan betul, betul, jantung. betul. Otomatis kalau misalnya ada beberapa kriteria juga untuk serangan. Mhm. Rasa tidak nyaman di dalam dada, rasa nyeri yang tadi seperti kita jabarkan, itu Aha. bisa serangan, atau pasiennya memang punya sumbatan tapi dalam kondisi stabil. Oke. Nah, itu yang harus kita bedakan. Dia dalam kondisi mana nih, serangan jantung atau bukan gitu. Mhm. Kalau yang serangan jantung, biasanya nyerinya itu lebih lama dari biasanya. Biasanya orang lebih dari 20 menit gitu ya. Kemudian Oke. lagi istirahat gitu. Tiba-tiba Terus gitu ya? tiba-tiba. Nah, itu lebih ke arah serangan. Oke. Karena beberapa kriteria serangan ada menyebutkan dia nyerinya saat istirahat, nyerinya lebih dari 20 menit, sering keringat dingin, itu kita ke arah serangan. Kalau ke arah serangan udah 20 menit sakit gitu ya, nggak hilang-hilang, ya cepatlah berobat. Cepet berobat ya, jangan dinanti-nanti, jangan kita kayak alah ini udahlah nggak Enggak. apa-apa, kita nggak apa-apa. Jangan ya dok ya, Mm-mm. kita harus segeralah periksakan kesehatan Ya. Anda gitu ya. Apalagi kalau misalnya memang sudah menjurus nih kayaknya sakit jantung, jadi ya udah berobat ke spesialisnya jantung. dong Iya. ya, gitu. Karena kalau misalnya jantung itu kita main-mainan sama waktu kalau serangan. Nah, gimana tuh? Karena gini, jadi serangan itu kan paling banyak si plak lemaknya itu pecah menutup pembuluh darah sehingga aliran di dalam pembuluh darah jantungnya itu tersumbat. Iya. Nah, gimana caranya secepatnya kita membalikan aliran itu gitu. Jadi semakin dia lama, Oke. semakin rusak otot jantungnya. Di kemudian hari pasiennya nanti jadi sesek. Gitu kan, tugasnya jantung utamanya adalah mompa darah ke seluruh ya? tubuh. Otomatis dengan otot yang bekerja sempurna, dengan aliran darah sempurna, dia bisa berkontraksi gitu ya, untuk memompa secara sempurna. Tapi nanti kalau misalnya dia ototnya udah rusak, kayak kita aja di tangan ototnya sakit kan gerakannya tidak sebaik seharusnya. Iya, betul, Nah, betul, nanti Dok. pompanya jadi lemah, otomatis pasiennya nanti jadi sesek gitu. Jadi kesian. Jadi kita sangat berharap kalau misalnya serangan tuh cepet-cepet kita tolong. Karena kita main-main sama waktu nih gitu. Oke. Gitu. Tapi ada nggak sih dok kayak misalnya penanganan pertama yang bisa dilakukan gitu kalau misalnya ya selain kita pergi ke rumah sakit gitu ya, ada nggak sih dok? Kita harus kayak gimana gitu? Kadang kan kita panik ya dok ya. Gimana tuh? Ada nggak sih dok? Sebenarnya kalau misalnya untuk serangan ya harus pakai obat ya. Biasanya obatnya yang oke. paling sering tuh kita kasih yang di bawah lidah. Itu fungsinya dia melebarkan pembuluh darah. Tadi kan tersumbat nih gini. Iya. Kita lebarin pembuluh darahnya dengan harapan adanya aliran lagi sehingga keluhannya mulai membaik. Tapi kalau yang lain kayak minum banyak atau kadang-kadang ada yang dipukul-pukul gitu ya, sepertinya sih enggak juga gitu. Jadi lebih baik kalau udah serangan nggak enak lebih dari 20 menit, apalagi sering keringat dingin, cepat aja berobat. Cepat berobat ya dok Minimal ya. kita lakukan pemeriksaan rekam jantung atau elektrokardiogram. Gitu. Di sini ada dok, di Ada. RSUD ada tuh ya. Jadi jangan khawatir untuk warga masyarakat Kabupaten Cianjur yang tadi sudah merasakan gejala-gejala yang tadi, yaudah cepetan deh ya datang ke RSUD Sayang. Apalagi kalau misalnya udah yang ada sakit gitu, rekam jantung ada di RSUD Sayang gitu ya. Dok, aku mau nanya, kalau misalnya soal berat badan nih, rata-rata kan ya yang punya berat badan berlebih itu biasanya katanya sakitnya jantung. Itu benar nggak sih dok? Sebenarnya belum tentu, tapi belum dia tentu. memiliki faktor resiko ke arah jantung, iya. Karena dengan obesitas sebenarnya banyak, jadi tekanan darah jadi naik gitu ya. Kadang-kadang kan logikanya dengan dia berat badannya banyak gitu ya, otomatis kadar lemaknya juga mungkin banyak, kolesterolnya mungkin tinggi, tapi tidak selalu secara pasti orang yang gemuk gitu pasti jantung, enggak juga. Kita harus lihat gejala-gejalanya, faktor resikonya apa, kita periksa segala macam, memastikan bahwa pasien ini aman atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya untuk dari obesitas sendiri gitu ya, yang misalnya terlalu gemuk,
ya pasti itu memiliki resiko ke arah jantung lebih besar dibandingkan yang kurus, iya. Oh, begitu. Oke. Bisa sembuh nggak sih, Dok? Apanya? Ya, kalau misalnya ada serangan jantung gitu, kita bisa kembali sehat? Kita dalam artian kalau sehat itu dapat melakukan aktivitas seperti biasa kembali. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya memang udah pernah terdeteksi penyakit jantung gitu ya, penyakit ini ada terus. Sumbatannya kan nggak bisa kita ilangin 100%, nggak langsung bisa ya. instan gitu ya. Jadi kita, ini udah jelas nih pernah serangan jantung, berarti sakit jantung, kita masukin obat-obatan, selain modifikasi gaya hidup segala macam tadi, masukin obat-obatan, fungsinya agar dia dapat menjalankan satu aktivitas sehari-hari dengan seperti biasa. Kedepannya angka kelangsungan hidupnya kita harapkan lebih panjang. Tapi kalau untuk sembuh, beda sama kayak penyakit infeksi. Infeksi kan misalnya radang tenggorokan, kita kasih antibiotik hilang, udah. Kalau jantung enggak ya. Jadi sekali minum obat jantung ya tetap harus kontrol. Itu yang kadang-kadang bikin pasiennya bosen. Itu ya, harus ada ketelatenan gitu ya, dan kesabaran. Oke, dokter, sudah ada pertanyaan yang masuk, jadi kita akan bacain pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, ada dari ini bapak atau ibu ya? Abu Najiah, mungkin ibu ya. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, bagaimana membedakan antara sakit karena jantung dengan karena korelasi sakit mah atau GERD gitu? Kayak gimana tuh? Abu Najiah ya? Ya, silakan. Jadi memang kalau kita telaah lagi lebih banyak gitu ya, sakit daerah dada itu, dada sini, itu tuh banyak sebenarnya. Kita secara garis besar bagi kedua tuh, dia jantung atau bukan jantung. Nah, jadi ada sakit daerah dada yang bukan jantung sebenarnya. Yang salah satunya adalah lambung ini, dia paling sering nih. Nah, kapan kita bedainnya gitu ya? Yang pertama, dia memang lokasinya kadang-kadang sulit. Lokasinya kan di daerah dada-dada sini juga ya, lambung di sini, jantung di sini. Kadang-kadang kalau dia lagi ini, apalagi sampai GERD, GERD itu kan gastroesophageal reflux. Dari gaster lambung, balik ke esofagus, reflux. Jadi reflux aliran balik dari ini masuk ke sini. Terasanya panas biasanya. Jantung ada nggak yang panas? Ada juga. Karena rasa tertekan tadi nggak 100% seperti itu. Dia ada juga yang dibilang terbakar, ditusuk, diremas, gitu ada tuh. Jadi kadang-kadang kita harus bedain. Pertama, lokasinya dulu tetap ya. Kemudian apa yang dirasakan. Kalau misalnya panas gitu ya, kemudian lambung di sini sakit ditekan, itu biasanya lebih ke arah lambung. Oh, kalau di sini ditekan sakit, berarti ke arah lambung. Karena kalau jantung itu pertama, dia biasanya tidak berhubungan dengan penekanan. Dia kalau ditekan-tekan gini nggak tahu tuh dia sakit. Karena dia di dalam. Jadi dia bingung gitu, sakitnya pokoknya di sini dok gitu. Dia ditekan-tekan juga nggak sakit gitu ya, pokoknya di dalam aja dia. Kemudian jantung itu pertama tidak bisa ditunjuk secara pasti secara teorinya. Jadi kalau dari nanya ke pasien aja biasanya sakitnya gimana nih gitu ya, di sini dok. Dia dengan jari aja biasanya kita lebih awas gitu, karena jarinya kadang-kadang beda. Kalau di sini kan jelas di sini ya, ini jelas nih di sini, di sini gitu ya. Kalau jantung tuh dia kadang-kadang dengan telapak tangan bingung gitu, di mana ya, pokoknya di sini dok, sakit nggak enak. Nah itu kita lebih awas karena jantung. Tapi kalau di sini sakit, kemudian dia ada rasa panas seperti naik, bahkan kalau berubah posisi, biasanya lambung tuh kalau dia tiduran, asam lambungnya kan jadi rata tuh, sejajar ya, naik lebih gampang, itu biasanya suka nggak enak. Begitu dia posisi perubahan duduk, dia lebih enak. Nah jantung mah tidak berhubungan dengan posisi. Oh, nggak berhubungan dengan posisi ya? Dia nggak berhubungan dengan posisi, mau posisi gimana pun ya sakit mah sakit aja gitu kalau dari jantung. Jadi kalau misalnya dia tekan di sini sakit, itu ya ada rasa panas, apalagi lagi tidur sakit, duduk enak, mungkin itu ke arah lambung. Mungkin itu ke arah lambung. Tapi kalau mau lebih baik lagi, mungkin minimal kita lakukan EKG. Apa itu dong? Elektrokardiogram, rekam jantung. Oh itu tadi rekam jantung ya? Jadi bisa kita bedakan nih, nyerinya ini kita lebih menjurus lagi, apakah itu jantung atau bukan gitu, selain dari gejalanya. Gitu ya. Tapi lebih pasti lagi sebenarnya lebih mending periksakan gitu ya. Karena itu bakal lebih jelas hasilnya. Betul. Ada lagi dok ya yang bertanya dari Ibu Vina Maria. Assalamualaikum. Izin bertanya dok, jika pernah didiagnosa serangan jantung, apakah harus rutin terus minum obat jantung meskipun sudah tidak pernah ada keluhan? Ya, Waalaikumsalam.
Kalau misalnya memang tadi kita udah cerita, kalau misalnya dia udah pernah terdiagnosis, udah pernah kata dokternya ini serangan jantung, berarti jelas ada penyakit jantung. Ya. Walaupun tidak ada keluhan, obat harus diminum seumur hidup. Seumur hidup, Dok. Makanya saya bilang tadi suka bosen, karena dia merasa, ini saya nggak ada gejala nih gitu ya, nggak ngerasa apa-apa, kenapa saya harus minum obat gitu. Karena penelitiannya bilang kalau misalnya dengan minum obat itu angka kelangsungan hidupnya lebih baik. Kita mencegah jangan sampai penderita ini, pasien ini balik lagi dirawat. Kita paling nggak mau. Kenapa? Karena kalau misalnya dia dirawat, berarti kan ada satu kondisi di mana pasien itu menjadi tidak stabil suatu saat. Dan itu secara penelitiannya kedepannya nggak terlalu bagus untuk pasiennya. Berarti kan ada tiba-tiba jelek lagi, tiba-tiba jelek lagi. Nah itu kedepannya sulit. Enakan kita udah aman-aman aja minum obat gitu ya. Jangan sampai dirawat. Obat kita lanjut, gejala minimal sekali. Gitu ya. Jadi nggak boleh bosan-bosan untuk minum obat. Gitu. Oke, ada lagi, Dok. Dari Ibu. Ini Ibu atau Bapak ya? Nafes Nugraha. Nugraha. Salam Somea. Izin bertanya, Dok. Saya pernah mendengar adanya golden time periode ketika terjadinya serangan jantung. Apa maksudnya itu, Dok? Hatur nuhun. Nah gini, kalau golden period itu kita biasanya berhubungan dengan sumbatan serangan jantung. Dia pembuluh darah yang tadi pecah ya, nyumbat, tapi sumbatannya total. Nah kalau total itu, jadi nanti untuk serangan itu kita minimal kan lihat dari keluhannya, kemudian lihat dari rekam jantungnya sama pemeriksaan darah. Nah tapi minimal 2 ini harus kita kerjakan secara cepat. Keluhannya ditanya-tanya segala macam. Bahkan ada yang bilang dalam 10 menit kita harus tegak tuh diagnosis. Jadi kalau datang nih pasien serangan jantung, dalam 10 menit kita harus bisa bedain nih, serangannya yang sumbatannya total atau bukan. Gitu. Kalau yang sumbatannya total, di situ ada golden period. Biasanya adalah 12 jam. Kenapa? Karena golden period itu dia kan nutup banget nih. Jadi di sini nggak dapat aliran darah sama sekali, takutnya banyak otot yang di sini rusak. Sehingga dalam 12 jam itu, kita harus secepatnya membalikan si aliran yang tersumbat itu. Paling bagus adalah dengan pasang ring. Oh, yang pasang ring itu kayak gitu. Yang kedua adalah dengan obat-obatan. Kita hancurkan si sumbatannya ini, tapi tidak sebaik dengan pasang ring. Gitu. Karena kalau pasang ring tuh sumbatannya kita sedot, kemudian kita masuk kayak selang kecil gitu ya, nanti dikembangkan di sana. Gitu. Dari prosesnya cuma dari tangan, nggak ada pembedahan sama sekali. Oh, prosesnya dari tangan, Dok? Ya, dari sini. Pasang ring itu kalau dari sini, dari tangan atau dari pangkal paha. Itu seperti diinfus aja. Pasiennya sadar gitu. Banyak yang nggak tahu pasang ring teh dioperasi iya. Enggak ternyata ya. Oh gitu. Oke, begitu ya jawabannya. Ada lagi, Dok. Dari Ibu Eka Ocha Echa. Selamat pagi, dokter. Ayah saya meninggal karena serangan jantung di usia 46 tahun. Tidak ada penyakit penyerta, hasil medical check up tahunan juga baik. Apakah stres bisa jadi penyebab? Meninggal karena serangan 46 tahun ya. Nah gini, yang namanya serangan jantung itu kan prosesnya sebenarnya udah lama. Kejadiannya tiba-tiba. Nah proses si penumpukan plak-plak lemak ini paling sering itu udah kalau laki-laki apalagi yang dari awal. Nah kita biasanya kalau lemak itu, kalau yang lemaknya udah besar sekali ya, 70%, 80% gitu ya, walaupun dia nyumbatnya besar, tapi dia stabil tuh plaknya. Kuat. Begitu kena aliran darah yang keras, dia biasanya tidak gampang pecah. Nah tapi secara teorinya di umur-umur 40 tahun, jadi 10% per 10 tahun. Secara teorinya. Jadi dalam umur 40 otomatis kita dapat secara teori 40%. Nah, plak-plak yang besarnya 40 sama 30 sampai 40% itu bersifatnya tidak stabil. Jadi sehari-hari dia nggak ada gejala. Kenapa? Karena memang kalau 40% kita lihat misalnya cuma tersumbat 30-40% masih ada flow 60 atau 70% sehingga dalam sehari-hari dia nggak ada masalah. Karena yang bikin masalah itu adalah kalau misalnya di sini nggak dapat oksigen gitu ya, yang seharusnya itu terjadi sakit lah dadanya. Nah kalau dia seimbang-seimbang aja gitu ya, aliran darah masih bagus, kemudian oksigen baik, karena oksigen kan di bawah darah, jadi otomatis kalau aliran darah baik harusnya oksigenasi baik, dia nggak ada keluhan. Begitu di 30-40% tuh plaknya nggak stabil. Untuk keluhan sehari-hari nggak ada masalah, tapi tiba-tiba
dia bisa terjadi serangan. Entah itu habis pencetusnya ya, bisa dari stres emosi, Bisa ya bisa jadi. habis makan banyak bisa, atau enggak perubahan cuaca yang sangat ekstrim juga bisa. Misalnya dari panas banget ke dingin atau dingin banget ke panas. Makanya kadang-kadang saya kalau dingin banget suka sakit dadanya, mungkin ada sumbatan juga bisa. Nah, tiba-tiba terjadilah di situ serangan. Jadi yang 40-30% itu plaknya nggak stabil gitu. Kayak selapisannya itu nggak stabil, gampang sobek lah. Begitu sobek ya terjadilah serangan. Oh begitu ya. Jadi ada faktor pendorong lain dan Iya, itu mungkin aja bisa mungkin. terjadi gitu ya. Oke, ada lagi dari Ibu Puspita Puspa. Sampurasun Dok, salam somea. Izin bertanya, cara penanganan pertama saat seseorang terkena serangan jantung itu gimana Dok? Makasih Dok. Kalau saat serangan ya harus ke rumah sakit. Udah, kalau misalnya udah tahu itu serangan jantung, segeralah sakit ya aja pergi lebih ke rumah jelas. sakit. Karena kita perlu masukin obat-obatan dengan cepat. Itu cepat ya, harus cepat. Oke, ada lagi dari Bapak Andriana Ibrahim. Assalamualaikum, izin bertanya Dok. Jika lansia didiagnosis kardiomegali, apakah bisa sembuh dan denyut jantung terkadang kurang dari 60 bpm? Apakah perlu pengobatan khusus? Kalau misalnya kita sudah mendiagnosis jantungnya besar gitu ya, salah satunya kan jantung besar tuh banyak ya. Pokoknya didiagnosisnya besar aja, entah dari pemeriksaan apapun, entah dari pemeriksaan fisik, dari EKG atau dari echo, USG jantung, udah jelas jantung yang besar, itu sulit sekali untuk kita jadi kecil lagi. Gitu. Jadi kita biarkan jantungnya itu besar, tapi bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Gitu. Jadi nggak ada tuh targetnya kita ngecilin banget jantungnya jadi kecil lagi tuh nggak bisa. Karena kalau udah bengkak mah ya susah ya. Kemudian yang kedua, detak jantungnya 60 beat per menit. Jadi detak jantung normal itu biasanya 60 sampai 100. Kalau misalnya dia 60 masih aman, tapi kalau dikurang dari itu secara teorinya disebut bradikardi, dia jadi pelan. Nah, tergantung nih, apakah bradikardinya ini menimbulkan keluhan atau enggak. Jadi gejalanya ada atau enggak. Gejala itu nama lainnya simptom. Jadi apakah ada simptomatik atau asimptomatik, tidak ada gejala. Kalau asimptomatik masih di 50-an biasanya nggak perlu obat-obatan khusus. Tapi perlu dilihat juga apakah dia detak jantungnya pelan itu karena obat jantung yang dosisnya terlalu lebih atau enggak. Makanya perlu kita evaluasi. Tapi hati-hati kalau dia di bawah 60, tapi ada gejala mau pingsan atau hampir pingsan, nah itu harus cepat-cepat kita evaluasi. Oke, begitu ya. Ada lagi dari Ibu Naj.Naz. Izin bertanya Dok. Dok, jika suka kram otot di bagian leher dan nyeri dada kiri seperti tertekan dan susah napas beberapa detik, apa itu tanda serangan jantung juga? Harus kita evaluasi dulu, tapi nggak bisa kita balik ya. Gejalanya itu kan awalnya di daerah dada, baru menjalar ke tempat lain. Jangan jadi cuman di leher, terus ini jantung nih, gitu ya, nggak bisa. Walaupun lokasi-lokasi itu lokasi penjalaran, tapi namanya juga menjalar, berarti dia merambat dari satu sumbernya di dada. Jadi nggak bisa kita balik tuh. Kalau misalnya cuman beberapa detik, terus hilang, atau nggak kadang-kadang suka ada tuh yang sakit celekat-celekit berapa detik, biasanya sih bukan. Jantung tuh jarang cuman celekat-celekit hilang tuh jarang. Dia biasanya lebih ke 5 menit. Istirahat baru hilang. Pokoknya beban jantungnya kita kurangi dengan istirahat salah satunya. Itu dia gejalanya menghilang. Gitu. Oke, begitu ya. Jadi belum tentu tuh kalau misalnya itu jantung. Jadi belum tentu. Oke, ada lagi? Ada. Dari Ibu Dida Dehdiani ya. Assalamualaikum dokter. Serangan jantung itu bisa terjadi terhadap seseorang yang punya riwayat penyakit jantung saja atau terhadap orang yang tidak punya riwayat penyakit jantung? Juga bisa dok. Waalaikumsalam. Dua-duanya bisa serangan jantung. Karena kalau udah punya riwayat jantung ya, apalagi punya riwayat jantung nih, terus dia sakit lagi dadanya, kita lebih awas lagi ini jangan-jangan serangan. Karena satu kriteria serangan adalah nyeri yang seperti tadi, yang di dada segala macam, pada dia yang sebelumnya pernah serangan jantung, itu langsung kita diagnosis ini serangan jantung. Nah yang kedua, kalau misalnya tidak ada masalah apapun, bisa aja kayak sehat-sehat aja gitu ya, tapi kan prosesnya udah ada nih, tiba-tiba kena serangan bisa. Jadi kita menganggap kita nggak punya riwayat jantung,
terkena serangan jantung, padahal dia sudah punya faktor resiko untuk serangan jantung. Nah, itu tadi ya yang sudah dibahas di awal. Kita jadi lewat, saya sehat, saya nggak punya jantung. Harus kita lihat dulu faktor resikonya ada atau enggak. Mungkin aja memang tidak bergejala, tapi satu saat dia bisa terjadinya serangan. Oke, kayak gitu ya dok ya. Dokter nggak kerasa Ya. kita udah 30 menit ngobrol-ngobrol, karena memang kalau soal jantung kan ya banyak banget kasusnya gitu ya. Nah, mohon maaf banget untuk warga masyarakat Cianjur yang sudah join dan sudah mengajukan pertanyaan tapi tidak bisa kita jawab karena kami juga terbatas oleh waktu ya. Semoga nanti di next podcast lagi bisa nanya lagi sama dokter ya. Oke, dokter sebelum pamit, ada yang mau dokter sampaikan dulu nggak? Boleh. Jadi untuk semuanya, jangan pernah ragu atau takut untuk periksakan jantungnya. Jangan gitu ya. pernah ragu. Karena kita mengetahui di awal itu jauh lebih baik daripada kita di akhir. Jadi mencegah itu jauh lebih baik. Betul. Daripada kita mengobati, lebih baik mencegah dulu. Jangan sampai nih dia terjadi masalah di kemudian hari yang berat. Kalau misalnya kita bisa cegah di hari ini. Oh, kayak gitu ya dok ya. Jadi jangan malas untuk periksakan kesehatan gitu ya untuk warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Ayo segeralah periksakan kesehatan Anda di rumah sakit sayang. Apalagi kalau misalnya udah ada keadaan yang gak beres sama badan gitu. Jadi cepetan gitu ya. Oke, waktunya kita berdua pamit gitu. Terima kasih banyak untuk yang sudah join di live Instagram dan juga yang sedang menonton gitu ya, yang setia menonton. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook RSUD Sayang, dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya videonya karena ini akan sangat bermanfaat insya Allah. Saya Grisela Dita dan dokter Muhammad Risyad Harun. Oke, kami berdua pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.